Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan. Mendengar kata Ramadan, maka yang terlintas dalam benak kita adalah puasa Ramadan. Puasa yang awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Puasa yang awalnya adalah rahmah, pertengahannya adalah maghfirah, ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa tidak hanya sekedar menahan haus dan lapar. Lebih daripada itu, kita harus menjaga puasa kita dari hal-hal yang membatalkannya dan yang menghanguskan pahala dari puasa itu tersendiri. Khamsun yuftirna shaimun. 5 hal yang membatalkan pahala dari orang yang berpuasa. 1. Berghibah. 2. Adu domba. 3. Berbohong. 4. Bersumpah palsu. Yang kelima, melihat dengan pandangan syahwat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai salah satu dari kelima hal tersebut yang membatalkan atau menghanguskan pahala dari puasa itu tersendiri, yaitu berghibah. Ghibah adalah membicarakan aib orang lain di depan orang lain. Kenapa hal tersebut tidak boleh kita lakukan? Karena kita tahu kita punya aib, orang lain punya lisan. Jika tidak ingin aib kita dibicarakan oleh orang lain, maka jangan pernah membicarakan aib orang lain. Terlebih di bulan puasa. Ada sebuah kisah yang menarik yang berkaitan dengan hibah dan berpuasa. Suatu hari Rasulullah memerintahkan para sahabat di Madinah untuk berpuasa. Seraya memberi pesan, nanti kalau mau berbuka haruslah mendapatkan izin dari Rasulullah. Mereka semua berpuasa sampai akhirnya datang waktu maghrib. Berbondong-bondong sahabat di depan rumahnya Rasulullah untuk meminta izin agar diperbolehkan untuk berbuka puasa. Rasulullah berdiri di depan rumah beliau, di depan pintu rumah beliau. Datang sahabat, ya Rasul, bolehkah saya berbuka? Oh ya, silakan. Datang lagi sahabat, ya Rasul, bolehkah saya dan anak istri saya untuk berbuka puasa? Iya, silakan. Terus sampai pada seorang perempuan yang meminta izin kepada Rasulullah. Rasulullah, bolehkah saya berbuka puasa? Tak ada jawaban dari Rasulullah. Tanya 2 kali, gak ada respon dari Rasulullah. 2, 3 sampai akhirnya karena tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari Rasulullah, sahabat ini menyingkir. Maju lagi sahabat yang lain untuk minta izin, terus sampai selesai. Semua sahabat meminta izin. Tinggal 2 orang perempuan yang ternyata keduanya berteman. Setelah sahabat semua minta izin, Rasulullah masuk ke dalam rumah beliau, berbuka, sholat, dan lain sebagainya. Kedua perempuan ini heran, apa salah kita? Kok kita nggak diperbolehkan untuk berbuka puasa? Mikir terus. Meskipun 2 orang ini melakukan kesalahan yang tidak mereka rasakan atau tidak mereka sadari, mereka tetap taat kepada Rasulullah, tidak berbuka. Nah gitu loh. Itu kenapa imannya sahabat atau zaman yang paling baik itu adalah zamannya sahabat. Karena selain berjumpa dengan Rasulullah,
akhlak mereka terhadap Rasulullah itu tidak perlu dilakukan lagi. Sampai ada seorang sahabat laki-laki, sebut saja si Fulan, yang memang diperintahkan Rasulullah untuk masuk ke dalam rumah beliau. Salah satu perempuan tadi inisiatif datang ke laki-laki tersebut. Fulan, minta tolong dong, bilang minta izin ke Rasulullah, boleh nggak kita nih buka puasa? Oh iya, sebentar. Masuk si Fulan ini. Ya Rasulullah, inna mra'atan tahtal bab tasta'dinani laka an taftura. Rasul, ini di depan pintu rumah jenengan ini ada perempuan minta izin agar diperbolehkan untuk berbuka puasa. Boleh nggak kira-kira Rasul? Rasul berkata, hatil wi'a, ambil tuh wadah bejana. Ya, wadah bejana itu kayak bulat. Murhumah antataghoya hadal wi'a. Perintahkan mereka nih untuk muntah di dalam wadah bejana ini. Bingung si Fulan, ini minta izin buat buka puasa kok malah diperintahkan untuk muntah. Tapi gak ada lagi, ini yang merintahkan Rasulullah. Berangkatlah dia keluar rumah untuk memberitahu kepada perempuan tadi, perempuan, sini. Kata Rasul, sampean disuruh muntah di bejana ini, di wadah ini. Heran mereka, gimana kita mau muntah? Kita nggak kemasukan air atau makanan sejak pagi, kata mereka. Saya juga nggak tahu. Ini yang merintahkan Rasulullah, udah lakukan aja lah. Akhirnya mereka berusaha memuntahkan. Ternyata demi Allah, yang keluar itu adalah bangkai yang busuk bercampur darah dan nanah. Bisa kalian bayangkan? Heran semuanya. Kok bisa ini saya keluar seperti ini, kok bisa? Satu lagi perempuan lagi muntah, keluar hal yang sama, bangkai yang menjijikkan, yang sudah tidak kita lihatnya saja udah gak bagus. Apalagi itu muntah keluar dari perut kita, perut perempuan tadi, nanah bercampur darah. Bingung. Dengan menutup hidung dibawalah bejana ini ke hadapan Rasulullah. Rasul, ini mereka udah muntah, tapi kenapa muntahnya jadi seperti ini? Kata Rasul, innahuma somana amma ahallallahu lahum wa aftarna bima yahrumullahu alaihima. Sesungguhnya nih, dua perempuan tadi itu, dia itu berpuasa dari atas apa yang dihalalkan oleh Allah, tapi berbuka dengan apa yang diharamkan oleh Allah. Apa yang dihalalkan oleh Allah? Yang kita tahu nih ya, bakso ini halal, mie ayam ini halal. Tapi zaman dulu nggak ada yang namanya bakso atau mie ayam. Ya anggap saja kita refleksikan di zaman kita. Mereka halal makan hal-hal semacam itu, tapi mereka menahan diri mereka untuk tidak memakannya. Tapi kenapa mereka malah berbuka dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dengan memakan bangkai saudara muslimnya yang seiman? Bukankah Allah bersabda, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh. Tidakkah kalian itu suka untuk memakan saudara kalian? Apakah ada di antara kalian itu senang makan bangkai saudara kalian? Jauhilah, benci, gak usah dilakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari cerita tadi kita bisa ambil sebuah kesimpulan. Meskipun kita menahan diri untuk tidak memakan makanan atau meminum sesuatu yang memang dihalalkan oleh Allah, tapi ketika kita mulai berghibah, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka niscaya sia-sialah puasa kita. Sekarang kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Maukah kita hanya mendapatkan capeknya dari puasa itu, atau mau mendapat pahalanya juga? Semuanya kembali kepada diri masing-masing. Mari jauhi berhibah di bulan puasa. Mari
Jaga segala sesuatu yang bisa membatalkan dan menghilangkan pahala dari puasa. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Astaghfirullah li walakum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.